terpercaya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Sudah tiba kita di hari Jumat di pekan ini, itu artinya tinggal beberapa jam lagi kita akan masuk di akhir pekan. Nah, senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam Sapa Sulsel untuk berbagi inspirasi lewat perbincangan-perbincangan yang menarik tentunya. Hari ini adalah hari Jumat, mungkin kita lebih sedikit religius ya, karena hari Jumat hari yang baik katanya. Nah, kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan sebuah event atau kegiatan yang bernama Makassar Muslim Festival 2019 yang akan diadakan pada hari Minggu nanti. Ini dilaksanakan oleh teman-teman dari program pembibitan penghafal Al-Quran ya. Ini tentunya yang berasal dari Darul Quran. Kita langsung berkenalan dengan beliau. Ada Dena Fadila. Selamat pagi Dena Fadila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya sudah hadir di Kompas TV. Alhamdulillah, sama-sama Pak. Ini akan ada sebuah festival atau sebuah ajang yang dikhususkan bagi kaum muslim begitu ya. Ini bernama Makassar Muslim Festival. Nah, nanti akan diadakan pada hari Minggu nanti. Sebelumnya saya akan tampilkan sedikit gambaran tentang kegiatan ini. Ini dia. Ini adalah poster dari Makassar Muslim Festival 2019 yang akan menghadirkan tokoh-tokoh muslim yang tentunya nanti akan diadakan pada hari Minggu atau Ahad 28 April 2019. Sangat menarik karena ini berdekatan dengan agenda besar kaum muslim yaitu puasa Ramadan ya. Oke, Dena, kita jelaskan terlebih dahulu dari PPPA Darul Quran ini. Ini apa sebenarnya ini? PPPA Darul Quran itu merupakan salah satu singkatan Pak dari program pembibitan penghafal Al-Quran dan salah satu lembaga amil zakat nasional yang ada di Makassar. Salah satu cabangnya ada di Makassar. Dan untuk konsen kegiatannya sih kebanyakan dari program pembibit penghafal Al-Quran, terutama dan alamatnya ada di Jalan Talasalapang nomor 45 Makassar. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali program-program kegiatan yang telah kita laksanakan. Apa saja program kegiatan yang bisa program kegiatan dari mulai ada pendidikan, dakwah, sosial dan kemanusiaan. Terbagi ke dalam 4 bagian itu. Yang pertama di program pendidikannya sendiri, kita ada program pembinaan penghafal Al-Quran di kantor di Jalan Talasalapang nomor 45 Makassar. Di sana ada program namanya Geraha Tafiz Darul Quran Makassar. Dan alhamdulillah di sana banyak santri-santri yang sudah mulai menghafal Al-Quran. Dari mulai anak-anak, remaja sampai dewasa. Dan yang dewasa ini kebanyakan dari karyawan-karyawan, pekerja-pekerja yang memang sangat sibuk dengan kesehariannya dan kita sempatkan waktu luang untuk belajar Al-Quran setiap sore sampai malam. Gerakan yang sangat mulia ya, di mana teman-teman menginisiasi program untuk penghafalan Al-Quran, karena banyak di antara kita yang sedikit lupa begitu ya untuk membaca Al-Quran. Gambarannya seperti apa? Anda melihat setelah Anda menjalankan berbagai kegiatan dan program ini, memang masih banyak di antara kita yang mungkin masih jauh dari Al-Quran, dan bagaimana? Apakah dari yang kalian dapatkan anak-anak ini dengan mudah menghafal Al-Quran? Iya, ya memang permasalahan saat ini ya sebenarnya banyak sekali orang-orang yang memang belum bisa baca Al-Quran. Ya di Indonesia sendiri ada mungkin masih besar ya angkanya itu yang memang belum bisa baca Al-Quran sama sekali. Ibaratnya buta Al-Quran ya, buta baca Al-Quran. Dan inilah yang mungkin yang kita konsen, di mana kita tidak perlu malu untuk belajar, karena kebanyakan itu malu untuk belajar. Betul sekali. Kalau umur sudah mulai dewasa ya, dan mereka malu belajar. Nah inilah kegiatan kita di Darul Quran memfasilitasi orang-orang tersebut untuk belajar Al-Quran, dimana dengan tidak meninggalkan kesibukannya ya, karena kesehariannya kan bekerja juga. Nah makanya kita siapkan Geraha Tafiz Darul Quran ini, insya Allah untuk tempat belajarnya itu dari sore sampai malam, dan malam
dan dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai pada isya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa belajar Al-Quran. Dan setiap seminggu itu ada 2 kali pertemuan. Setiap untuk seminggu 2 kali pertemuan. Iya. Untuk kelas tahsin 2 kali, kelas tahfiz 2 kali, kelas bahasa Arab sekali, dan untuk anak-anaknya juga ada sekali pertemuan di kelas lapang. Baik, di sana ya begitu ya. Kabarnya pengurus inti dari PPPA Darul Quran ini terdapat sekitar 7 orang, namun relawannya yang cukup besar gitu ya. Apa saja ya, berasal dari mana saja relawan ini? Kalau relawan-relawan ini kebanyakan sih orang-orang yang memang sedang bekerja ya, dan memang ingin mewakafkan dirinya untuk berdakwah seperti itu. Karena berdakwah itu kan tidak harus penceramahnya saja untuk menjadi penceramah saja yang bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan, tapi kami mengajak juga kepada relawan-relawan ini yang ingin berkontribusi untuk dakwah, tidak hanya langsung berdakwah, tapi bisa juga membantu kegiatan-kegiatan dakwah itu sendiri. Misalkan dari relawan-relawan fotografernya itu sudah ada memang, terus untuk event organizernya itu sudah ada dari relawan-relawan semua. Jadi kita memfasilitasi orang-orang untuk ikut berkontribusi dalam dakwah. Iya, dan pahalanya pun pasti akan dapat begitu ya, sama dengan yang sedang berdakwah begitu. Mereka teman-teman yang begitu mulia begitu ya, memberikan pengajaran Al-Quran kepada siapapun yang ingin belajar mengenai Al-Quran begitu ya. Kita ketahui bahwa kadang kita masih selalu lupa begitu ya dengan urusan akhirat, hanya fokus menyelesaikan pekerjaan dunia begitu ya. Nah, dalam waktu dekat ini pada hari Ahad nanti 28 April 2019 akan ada festival besar begitu yang akan diadakan. Kita tampilkan kembali poster dari kegiatan Makassar Muslim Festival 2019. Jika kita lihat secara umum, ini akan dihadiri beberapa ulama-ulama yang akan menyampaikan mungkin dakwah-dakwahnya di sana. Sebelumnya kita mungkin bisa dijelaskan bagaimana tercetus ide untuk mengadakan kegiatan Makassar Muslim Festival ini dan apa tujuannya? Ya. Makassar Muslim Fest 2019 ini merupakan salah satu kegiatan persatuan umat ya, persatuan ukhuwah, di mana kita ini ketahui ya, kemarin-kemarin sudah selesai dari pemilihan umum ya, dan mungkin banyak sekali perpecahan-perpecahan, perbedaan-perbedaan pilihan. Nah, inilah mungkin salah satu kegiatan untuk menyatukan seluruh umat kembali untuk mempersiapkan di bulan Ramadan terutama ya, karena ini kan kegiatan Makassar Muslim Festival ini merupakan salah satu kegiatan untuk menyambut bulan suci Ramadan juga. Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan juga alhamdulillah kemarin sudah banyak ustadz-ustadz yang akan mengisi juga di Makassar Muslim Festival sendiri. Dan ini merupakan bukan hanya kegiatan 1-2 organisasi sebenarnya ya. Memang organisasi utamanya itu PPPA Darul Quran bersama komunitas Yuk Ngaji untuk panitia intinya, dan juga ada 18 komunitas di Makassar yang ikut juga meramaikan di kegiatan ini, dan kita libatkan dalam kegiatan. Sangat antusias begitu ya, sangat antusias sekali. Sekali lagi kegiatan ini seperti sukacita untuk menyambut Ramadan. Baik, boleh disampaikan mungkin siapa saja yang akan terlibat dalam acara tersebut, ulama-ulama siapa saja yang mungkin dengan menyebutkan nama itu para pemirsa kaum muslim mungkin bisa ingin segera datang gitu ke acara tersebut. Betul. Untuk mengisi acaranya sendiri, alhamdulillah yang pertama itu ada Syekh Muhammad Jabir. Syekh Muhammad Jabir, beliau adik kandungnya dari Syekh Ali Jabir. Terus yang kedua itu ada Ustadz Ahmad Jamil juga. Beliau merupakan salah satu pimpinan pondok pesantren Darul Quran di Jakarta. Terus yang ketiga ada Ustadz Handi Boni. Beliau founder Kebun Amal dan juga beliau seorang penulis, trainer juga. Ada Ustadz Hilmi Firdausi, beliau juga sama dai. Nah, selanjutnya ada Ustadz Felix. Ustadz Felix yang banyak penggemarnya ya. Betul. Ustadz Felix Xiao berserta komunitas Yuk Ngaji. Ada Hawariyun, Sifrun, ada Ustadz Cahyo, ada Ustadz Hussein, dan juga ada Ustadz Fahru Rozi yang dari Makassarnya, Ustadz Barlianta, Kiai Haji Syahrir Nuhun. Banyak sekali ada juga Anca yang kemarin pemain film di Ikram Nur ya. Ikram Nur ya. Gitu. Terus banyak juga ustadz yang lain. Banyak sekali begitu ya. Ini semakin membuat kita tertarik begitu ya. Ada tokoh-tokoh ulama yang bisa kita jumpai di acara tersebut. Itu kapan pelaksanaan dan di mana nanti? Boleh dijelaskan gambaran kegiatannya dari pagi sampai acara selesai? Insya Allah untuk kegiatannya sendiri akan dimulai pada tanggal 28 April ya, 2019 bertempat di gedung Triple C Makassar, Triple C Convention Center. Dari mulai subuh kegiatannya, dari mulai subuh. Mungkin sholat subuh berjamaah ya.
Betul, saat Oke. subuh berjamaah sampai jam 9 malam untuk kegiatannya sendiri. Dan insya Allah nanti pada saat kegiatan kita akan terus dalam seharian itu akan terus ada tablik akbar Bergantian, dan ya? bergantian semua ustadznya. Dan insya Allah akan selesai pada jam 9 malam. Nah, di samping kegiatan itu juga insya Allah kita akan menginisiasi gerakan sedekah nasional ya. Oke. Yang memang kalau misalkan untuk tanggalnya sendiri pada tanggal 7 April diperingatinya itu dan akan dilaksanakan pada tanggal 28 April. Oke, gerakan sedekah nasional. Oke, jadi ini dihimbau untuk kaum muslimin atau siapapun yang ingin ikut dalam kegiatan ini untuk menyiapkan infak terbaiknya, sedekah terbaiknya begitu ya. Betul. Baik. Nah, kesempatan terakhir Anda silakan mengajak untuk hadir dalam Makassar Muslim Festival 2019 ini. Ya, bagi sahabat semuanya, mari kita hadiri, kita ikuti dan kita ramaikan kegiatan Makassar Muslim Fest ini. Makassar Muslim Fest 2019 ini insya Allah ini akan menjadi salah satu kegiatan yang akan sangat bermanfaat sekali. Di samping untuk memperkuat ukhuwah, insya Allah ini akan meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa ikuti gerakan sedekah nasional yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 28 September dan akan kita gunakan untuk masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan sekali. Oke, siapkan diri Anda di hari Minggu nanti 28 April dari subuh, kemudian akan banyak tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz yang sudah ternama begitu ya. Terkait PPPA tadi, ini program penghafalan Al-Quran, bagaimana cara mengikutinya? Bisa Anda sampaikan? Untuk program pembibitan penghafal Al-Quran sendiri, karena ada banyak program ya, ada banyak program yang memang dilaksanakan untuk Geraha Tahfiz sendiri. Bagi yang ingin ikut belajar tahsin, tahfiz ataupun bahasa Arab, nanti bisa langsung saja ke kantor Darul Quran Makassar yang ada di Jalan Talasalapang nomor 45 Makassar. Oke, baik. Terima kasih banyak atas partisipasinya di acara Sapa Sulsel. Kita harapkan acara besar ini di Triple C nanti hari Minggu akan berjalan dengan sukses. Amin. Dan program teman-teman dari program pembibitan penghafal Al-Quran Darul Quran ini lancar-lancar ya. Amin. Terima kasih, salam saya untuk semua teman-teman.